Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat dan para kekasih Kristus. Kembali lagi kita bertemu untuk mendengarkan renungan harian pada saat ini Jumat 22 Mei 2026. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini tertulis pada Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang hati. Hati adalah pusat kebahagiaan jiwa. Ada peribahasa mengatakan rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Dalamnya lautan dapat diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Bahkan ada juga mengatakan demikian. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bahkan ada lagu juga yang mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saat ini kita berbicara tentang hati. Hati adalah sentral dari tubuh dan hati juga adalah sentral dari jiwa kita. Kalau kita berbicara tentang hati dari bagian tubuh, dari sentral dari tubuh, hati adalah sebagai organ vital bagi tubuh. Bahkan hati ini memiliki tugas yang utama seperti menetralkan racun, metabolisme, bahkan penyimpanan vitamin dalam tubuh, mencegah adanya pembekuan darah. Oleh karena itu, jika tubuh tidak memiliki hati, maka tubuh pasti akan mengalami penumpukan racun, gagal mencerna lemak, darah, kehilangan kemampuan untuk menggumpal dan sebagainya. Bahkan kondisi yang fatal jika tubuh tidak memiliki hati dapat menyebabkan kematian. Lalu kalau kita berbicara tentang hati dari bagian jiwa. Hati bagi jiwa kita adalah sentral dari kehidupan. Lagi-lagi jika kita berbicara tentang sentral, tentang pusat, itu bisa juga kita umpamakan seperti CPU, Central Processing Unit. Yang dimaksud adalah seperti kalau biasanya yang kita tahu, CPU adalah komponen perangkat keras yang berfungsi sebagai otak. Biasa kita katakan ini di bagian komputer atau komputasi. Bahkan kalau kita berbicara hati dalam konsep Ibrani, hati dalam konsep Ibrani adalah pusat keberadaan seseorang, mencakup akal budi, perasaan dan kehendak, perkataan dan tindakan akan lahir dari hati, dan dari situlah terpancar kehidupan. Lagi-lagi yang mau dikatakan kepada kita semua Bapak Ibu, Saudara, sahabat, dan para kekasih Kristus, hati manusia adalah pusat pengendalian sikap. Dari situlah keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan penuh, kita patuhi, lalu kita aplikasikan dalam aksi. Hati manusia. Kira-kira hati manusia ini, bisakah hati berbohong? Atau bisakah hati ini memerintah kita untuk berbohong?
Kira-kira bisakah hati ini membunuh, atau hati ini memerintah kita, memerintah tangan kita untuk membunuh? Tentu hati ini bisa memerintah kita, atau hati ini bisa berbicara, berkata yang baik, bisa juga berbicara yang negatif atau yang buruk. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa hati adalah sumber mata air, sumber yang kotor, atau sumber yang bersih. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan pada kita hari ini, marilah kita menjaga hati kita supaya tidak melukai dan dilukai. Marilah kita menjaga hati kita supaya tidak dicemari dosa atau dikacaukan kesukaran. Marilah kita menjaga hati kita seperti permata yang begitu berharga. Marilah kita menjaga hati nurani kita, menjauhkan pikiran-pikiran yang buruk, tetapi mempertahankan pikiran-pikiran yang baik. Karena dari hatilah awal segala sesuatu terpancar. Seperti Hawa, ia memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah itu. Seperti Kain, karena iri hati sehingga membunuh adiknya Habel. Bahkan seperti Saul, karena iri hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Bahkan seperti Haman, karena iri hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Oleh karena itu, ternyata hati ini yang begitu berharga ini bisa memberikan dampak yang negatif, bisa juga memberikan dampak yang positif. Hati ini adalah pusat kebahagiaan jiwa. Namun hati ini juga harus kita benar-benar kita jaga, benar-benar kita pelihara, agar kiranya apapun yang kita lakukan, segala sesuatunya itu bolehlah berkenan di hadapan Tuhan, bolehlah berkenan bagi Tuhan. Agar kiranya kita boleh melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, melakukan segala sesuatu dengan hati yang lurus, agar Tuhan mengasihi kita. Dan kiranya kita memiliki hati yang tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan hati yang iri, tidak menyimpan hati yang panas. Tetapi kiranya kita menyimpan hati di dalam kasih Kristus, agar Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, kepada orang-orang yang berhati lurus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang selalu kami rasakan hingga pada saat ini. Di pagi hari yang cerah ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu menyinari, menemani, mengajari setiap langkah kami dalam satu hari ini. Dan kiranya boleh mengajarkan kepada kami agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini, yang kiranya segala sesuatu itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya juga Tuhan, Engkau
mengajarkan kami agar kami boleh semakin memahami untuk menjaga hati kami ini, supaya tidak melukai dan dilukai oleh siapapun. Dan kiranya hati kami ini tetap bersih. Namun kami percaya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar kami boleh menjaga hati kami tetap bersih. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.